Penataan surat merupakan prosedur pengolahan surat masuk dan surat keluar adalah pekerjaan surat menyurat yang harus dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan yang utama yaitu mengelola, mengatur, dan mengurus surat menyurat agar dapat memperlancar administrasi instansi tersebut. Penataan dokumen merupakan kegiatan pengolahan arsip dari kondisi yang masih belum tersusun dan terklarifikasi secara sistematis untuk dapat diolah dan ditata menurut kaidah kearsipan sehingga mudah ditemukan kembali. Hasil dari kegiatan penataan adalah tersimpannya arsip secara sistematis dan tersedianya output dalam bentuk daftar arsip baik berupa soft copy maupun hard copy. Selanjutnya yaitu prosedur penataan surat atau dokumen. Peralatan penyimpanan arsip yang pertama, map arsip atau folder, adalah lipatan kertas atau plastik tebal untuk menyimpan arsip. Macam-macam map arsip atau folder meliputi stock map folio atau map berdaun, Snell Hector atau map berpenjepit, Bright Corner atau map besar berpenjepit, portable atau map bertali, hanging folder atau map gantung. Yang kedua ada sekat petunjuk atau guide, adalah alat yang terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai penunjuk, pembatas, atau penyangga deretan folder. Yang ketiga, almari arsip atau filing cabinet, adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk lemari yang terbuat dari kayu, aluminium, atau besi baja tahan karat atau api. Yang keempat, ada rak arsip, adalah almari tanpa daun pintu atau dinding pembatas untuk menyimpan arsip yang terlebih dahulu dimasukkan dalam ordner atau kotak arsip. Yang kelima, kotak atau almari kartu atau card cabinet, adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu kendali, kartu indeks, dan kartu-kartu lain yang penyimpanannya tidak boleh sembarangan agar mudah untuk ditemukan kembali. Yang keenam, ada berkas peringatan atau tickler file, adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip atau kartu-kartu yang memiliki tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kotak arsip atau file box, adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam folder atau map arsip. 8. Rak sortir adalah alat yang digunakan untuk memisah-misahkan surat yang diterima, diproses, dikirimkan, atau untuk menggolong-golongkan arsip sebelum disimpan. D. Pengelolaan dokumen merupakan sebuah sistem pengelolaan yang mampu memenuhi kebutuhan user maupun melestarikan keberadaan dokumen secara maksimal. E. Pengelolaan surat. Menurut Fursanto 2004-108-110, pengelolaan surat masuk adalah proses kegiatan mencatat semua jenis surat yang diterima instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos atau kantor pos maupun yang diterima dari kurir pengiriman surat dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Menurut Gina Madina, pengertian surat keluar adalah surat-surat yang dikirimkan oleh organisasi terkait baik sebagai jawaban maupun tanggapan atas isi surat masuk yang diterima dari suatu organisasi kantor atau perorangan agar terjalin rangkaian hubungan timbal balik yang serasi serta kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Yang pertama, mencari hotel yang nyaman. Sangat penting untuk menjaga kebugaran selama melakukan perjalanan bisnis. Anda tentu tidak ingin kelelahan fisik menunggu proses negosiasi bisnis, bukan? Maka dari itu, pastikan untuk memilih tempat menginap yang nyaman dan punya fasilitas yang lengkap. Yang kedua, menggali informasi seputar kota tujuan. Entah itu perjalanan bisnis atau bukan, ada baiknya melakukan riset terlebih dahulu tentang kota tujuan. Hal ini tentu sangat penting untuk dilakukan, khususnya jika perjalanan tersebut adalah pengalaman pertama Anda di kota itu. Yang ketiga, menyimpan dokumen penting dengan baik. Selama melakukan perjalanan, sebaiknya simpan dokumen penting yang Anda bawa secara teliti dan terorganisir untuk menghindari insiden dokumen jatuh atau terselip. Susun rapi semua data penting dalam satu map. Yang keempat, berkemaslah dengan bijak. Saat melakukan perjalanan bisnis, Anda tentu akan dituntut untuk mengatur waktu secara efisien. Maka,
Berkemaslah dengan bijak dan efisien, bawa pakaian secukupnya dan tidak berlebihan. Selanjutnya yang kelima, selalu terkoneksi dengan internet. Selalu pastikan bahwa Anda memiliki koneksi ke jaringan internet. Selain dibutuhkan untuk membangun komunikasi bisnis yang baik, tentu juga lebih mempermudah perjalanan Anda. Yang keenam, rencana keuangan. Hal yang tidak boleh dilewatkan adalah mengenai rencana keuangan. Kesalahan dalam mengatur rencana keuangan bisa membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi membengkak. Karena hal tersebut, saat merencanakan perjalanan dinas bisnis kecil, wajib mencari tahu informasi biaya rata-rata yang berkaitan dengan transportasi, akomodasi, dan biaya untuk makan.